Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya RI Story. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Keluarga Karangjati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Karangjati, tempat cerita ini bermula, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh perbukitan yang menjulang dan hutan lebat yang seolah-olah menjadi penjaga setia di sekelilingnya. Orang-orang desa percaya bahwa hutan itu bukan sekedar kumpulan pohon dan semak belukar. Bagi mereka, hutan Karangjati menyimpan rahasia, bahkan sering terdengar cerita-cerita tentang orang-orang yang hilang di sana dan tidak pernah kembali. Di sebuah jalan kecil yang dipenuhi rumputan liar, sekelompok ibu-ibu desa tengah berbicara pelan, sembari sesekali melirik ke arah rumah besar keluarga Karangjati yang berdiri angkuh di ujung desa. "Apa kamu dengar suara-suara aneh dari sana, Sumi?" tanya Ibu Lestari dengan suara pelan. Wajahnya memandang serius ke arah rumah megah yang terlihat mencolok dengan dinding-dinding tinggi dan jendela-jendela besar yang selalu tertutup. Sumi mengangguk, seolah enggan untuk berbicara lebih jauh. "Tiap malam aku mendengar seperti suara langkah kaki berat, kadang-kadang juga terdengar suara tangisan anak kecil. Entah kenapa rasanya bulu kuduku selalu merinding," jawab Sumi sambil merapatkan sialnya, seolah untuk mengusir hawa dingin yang tiba-tiba menyeruak. Ibu-ibu lain yang mendengar langsung merapatkan tubuh mereka. Obrolan itu tiba-tiba terhenti saat salah seorang dari mereka, Lina, menunjuk seorang gadis remaja yang tengah melintasi jalan menuju rumah itu. Gadis itu adalah Ayu, cucu dari keluarga tua Karangjati yang selama ini menjadi bahan pembicaraan di desa karena kekayaan mereka yang mendadak. "Kasihan anak itu," bisik Ibu Lestari sambil menatap Ayu. "Dia pasti tahu lebih dari yang kita pikirkan." Ayu melangkah melewati pagar besi rumahnya yang sudah mulai berkarat. Pikirannya terpecah antara keinginan untuk menjauh dan kewajiban untuk tetap tinggal. Rumah itu megah dan penuh kebanggaan bagi keluarganya, selalu terasa dingin baginya. Setiap sudut rumah menyimpan cerita misterius yang tidak ingin ia ketahui lebih jauh. Namun entah mengapa ia merasa sesuatu di rumah itu seolah memanggilnya untuk mengungkapnya. Saat membuka pintu depan yang besar dan berat, Ayu mendengar derit kayu yang khas. Bau dupa yang menyengat segera tercium, membuatnya sedikit pusing. Ia sudah terbiasa, tapi bau itu semakin pekat setiap harinya. Di ruang tamu yang besar, ia melihat altar kecil yang penuh dengan sesajen dan dupa yang masih menyala. Pemandangan ini adalah hal biasa bagi keluarganya, namun baginya, keberadaan altar itu selalu membuatnya gelisah. "Ayu, kamu sudah pulang?" terdengar suara ibunya dari dapur. "Iya, Bu," jawab Ayu sambil meletakkan tasnya di dekat pintu. Ia merasa letih, tapi ada perasaan asing yang seakan terus mengusik sejak beberapa hari terakhir. Langkahnya berat saat ia berjalan menuju dapur. Di dapur, ibunya sedang berdiri di depan kompor. Terlihat sibuk mengaduk panci berisi sup. Wajah ibunya tampak lebih muram dari biasanya, dengan kerutan di dahi yang semakin dalam dan pandangan yang kosong. Ada kelelahan di wajah itu, tetapi bukan kelelahan fisik. Ibunya tidak segera menyadari kehadiran Ayu hingga akhirnya ia menoleh, dan sekilas senyum kecil tersungging, tapi tidak bertahan lama. "Kamu sudah makan?" tanya ibunya, suaranya terdengar datar. "Belum, Bu," jawab Ayu mencoba untuk tersenyum. "Ya sudah, ditungguin, sebentar lagi masakannya selesai." Ibunya kembali fokus pada masakannya. Ayu memperhatikan gerak-gerik ibunya. Ada sesuatu yang berbeda. Ibunya tampak lebih pendiam dari biasanya. Gerakannya lambat,
dan matanya seakan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Bu," Ayu mencoba memecah keheningan. Apa ibu baik-baik saja? Ibu kelihatan lelah sekali." Ibunya terdiam beberapa detik. Punggungnya masih menghadap Ayu. Lalu ia menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Ibu hanya akhir-akhir ini banyak pikiran saja, Nduk." "Kok ibu tidak cerita? Biasanya ibu suka cerita ke Ayu." Ibunya tidak menjawab, hanya melanjutkan kegiatan memasaknya dengan sedikit lebih cepat. Ayu memperhatikan jari-jari ibunya yang gemetar saat menuangkan sup ke mangkuk. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tetapi tidak tahu harus bertanya dari mana. "Bu, aku..." Ayu ragu tapi ia menguatkan dirinya. "Aku sering merasa rumah ini jadi lebih aneh akhir-akhir ini. Ibu juga sering berbisik sendiri. Kenapa, Bu?" Ibunya menoleh tiba-tiba. Tatapannya tajam, namun kemudian melembut. "Ayu, kamu jangan berpikir macam-macam. Ya, rumah ini biasa saja. Itu hanya mungkin perasaan kamu saja." Ayu ingin sekali membantah. Beberapa kali ia mendengar suara berbisik-bisik dari altar ruang tamu. Suara berdesis yang hanya muncul ketika ia sendirian. Dan ibunya juga seringkali terdengar berbisik sendiri, seakan berbicara dengan seseorang. "Tapi Bu, kemarin aku dengar dari kamar ada suara ibu seperti sedang bicara sama orang lain di ruang tamu. Padahal kan cuma kita yang di rumah." Raut wajah ibunya berubah. Matanya seperti memendam sesuatu yang tidak ingin diungkapkan. Ia berpaling, tangannya sibuk mengaduk-aduk kembali meskipun supnya sudah selesai. "Itu hanya doa, Ayu. Doa untuk orang yang sudah tiada. Kamu tidak perlu mencemaskan apa yang tidak perlu kamu tahu." Jawabnya lirih namun tegas. Ayu merasa ada yang janggal, tapi ia memilih untuk tidak mendesak. "Iya, Bu, tapi Ibu harus tahu. Aku cuma khawatir, Bu," ujarnya pelan. Ibunya terdiam, lalu menoleh dengan tatapan sendu. "Ayu, kamu sudah besar. Ibu harap kamu mengerti. Tidak semua hal perlu kamu ketahui." Ayu mengangguk ragu, bingung bagaimana harus merespon. Di dalam hatinya ia semakin yakin ada yang tidak beres. Malam itu Ayu duduk di tepi tempat tidurnya, menatap cemas ke arah jendela kamar yang tertutup rapat. Bayangan-bayangan samar seakan menari di balik tirai meskipun tidak ada angin. Ayu menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena rasa gelisah yang menyelimuti pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Bayu, kakaknya yang sudah setahun meninggal, muncul di pelupuk matanya. Wajah itu, yang dahulu tampak hangat, kini pucat dengan mata cekung, seolah menuntut sesuatu darinya. Ayu menghela nafas dalam-dalam, mencoba mengusir pikiran itu. "Bayu, kakak, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" bisiknya lirih, namun hanya keheningan yang menjawabnya. Akhirnya setelah memaksakan diri berbaring, tubuhnya mulai lelah dan tertidur. Tapi tidurnya tidak lama damai. Beberapa saat kemudian Ayu merasakan dirinya tertarik ke dalam mimpi yang ganjil dan kelam. Ia kini berada di ruangan yang sangat dikenalnya, ruangan bawah tanah di rumahnya. Tapi ruangan itu berbeda, gelap, sepi, dan penuh dengan hawa dingin yang menyesakan. Di tengah kegelapan itu, ia melihat sosok Bayu berdiri membelakanginya. "Kak Bayu," Ayu memanggil pelan, suaranya bergetar. Ayu berbalik perlahan, menatapnya dengan mata kosong dan wajah pucat. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari saat terakhir kali Ayu melihatnya hidup. Pipinya cekung dan ada guratan kesedihan yang begitu dalam di wajah itu, seolah membawa beban berat yang tidak bisa diungkapkan. "Ayu," Bayu berbisik pelan, suara lemah yang memekik di telinga Ayu. Suara itu terdengar begitu hampa dan membuat Ayu merinding. Ayu berusaha bergerak mendekati kakaknya, namun tubuhnya terasa kaku, tidak mampu bergeser sedikit pun. Ia ingin sekali berlari menghampiri atau memeluk Bayu, namun entah mengapa tubuhnya terpaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Kak, apa yang kau lakukan di sini?" gumam Ayu dengan suara gemetar. Ia merasa jantungnya berdetak begitu cepat, seperti ingin lompat keluar dari dadanya. "Kamu harus hentikan mereka," bisik Bayu. Matanya yang kosong dan tidak berkilau kini menatap Ayu dengan tajam, penuh kesedihan yang mendalam.
Suaranya bergetar, seolah-olah setiap kata yang ia ucapkan adalah beban yang sulit ditanggung. Radit, adikmu akan menjadi tumbal berikutnya. Apa? Ayu merasakan tubuhnya bergetar, rasa takut menyelimuti hatinya, dingin dan menyakitkan. Ia ingin sekali berteriak tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Kak Bayu, apa maksudmu? Bayu tidak menjawab. Perlahan-lahan ia mendekati Ayu, wajahnya semakin mendekat, namun sosoknya perlahan memudar. Hanya mata cekungnya yang tetap menatap Ayu, seolah-olah menyampaikan pesan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Apa maksudmu, Kak? Jerit Ayu dalam hati, tapi tubuhnya tetap kaku, membatu. Bayangan Bayu terus mendekat, sementara tubuhnya semakin kabur, tenggelam dalam kegelapan ruang bawah tanah itu. Akhirnya sosoknya menghilang sepenuhnya, meninggalkan Ayu sendirian di tengah kegelapan yang semakin menekan. Ayu tersentak bangun, nafasnya terengah-engah dan jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi wajah dan lehernya. Meskipun udara pagi di kamar itu seharusnya sejuk, ia duduk di atas ranjang, menggenggam dadanya yang terasa sesak. Mimpi itu begitu nyata, seperti Bayu benar-benar ada di sana. Apa maksudnya? Radit akan menjadi tumbal. Masih mencoba mencerna kata-kata Bayu dalam mimpinya. Ayu bangkit dari tempat tidur, lalu mencuci muka di kamar mandi berharap kucuran air bisa menenangkan pikirannya. Namun bayangan wajah Bayu dengan tatapan kosong itu terus menghantui, seakan-akan masih ada di depan matanya. Saat turun ke ruang makan, ia melihat ayahnya sudah duduk di meja, membaca koran seperti biasanya. Ia duduk tanpa bicara, mencoba menenangkan dirinya meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Pagi Ayu, sapa ayahnya dengan nada datar tanpa mengalihkan pandangan dari koran. Pagi ya, jawab Ayu pelan. Suaranya terdengar lemah. Ia meraih gelas air di atas meja, mencoba membasahi tenggorokannya yang terasa kering. Namun pikirannya masih penuh dengan bayangan mimpi tadi. Tidak lama ibunya datang membawa sepiring nasi goreng hangat dan meletakkannya di depan Ayu. Ayu mengambil garpu, namun tangannya terhenti ketika ia melihat tangan ibunya yang gemetar saat menaruh piring. Bu, apa ibu baik-baik saja? Tanya Ayu, suara khawatir terdengar dalam nada bicaranya. Ibunya tersentak, seolah baru menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Wajahnya tampak lelah dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang mungkin tidak akan tampak kecuali diperhatikan lebih detail. Ia mencoba tersenyum kecil, namun senyum itu tampak dipaksakan. Tidak apa-apa nak, ibu hanya sedikit lelah. Ayahnya menoleh sekilas ke arah ibunya, mengernyit sebelum kembali menatap korannya, seakan tidak terlalu peduli dengan suasana canggung di meja itu. Ayu memperhatikan ayahnya dengan rasa bingung, mengapa ayahnya begitu cuek padahal jelas sekali ibunya sedang tidak baik-baik saja. Bu, apa itu tidur nyenyak malam tadi? Ayu bertanya pelan, berusaha mencari tahu lebih dalam. Ibunya terdiam, tatapannya tiba-tiba tampak kosong. Sejenak matanya seolah menerawang, seperti memikirkan sesuatu yang jauh dan kelam. Tidur? Oh iya ibu tidur, jawabnya akhirnya. Namun ada nada ragu dalam suaranya. Ayu semakin bingung. Ibu, semalam Ayu bermimpi Kak Bayu. Dia bilang... Ayu berhenti, ragu untuk melanjutkan, namun ia ingin sekali tahu. Dia bilang sesuatu tentang Radit. Wajah ibunya berubah. Ia menatap Ayu dengan mata melebar, penuh kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Apa yang dia katakan? Suaranya bergetar, namun sebelum Ayu bisa menjawab, ibunya kembali melanjutkan. Suaranya pelan namun tajam. Ayu, kadang mimpi itu hanya sekedar mimpi, tidak perlu kau pikirkan terlalu jauh. Tapi Bu, mimpi itu terasa nyata. Ayu berusaha meyakinkan, tapi ibunya memotong. Jangan terlalu memikirkannya Ayu, jawab ibunya dengan tegas, meski raut wajahnya terlihat cemas. Ayu terdiam, ingin sekali membantah, tetapi raut wajah ibunya yang penuh kecemasan membuatnya enggan untuk menambah beban. Namun di dalam hatinya kecemasan itu semakin besar. Kata-kata Bayu dalam mimpinya terngiang terus, membuatnya tidak bisa mengabaikan begitu saja. Sementara itu ayahnya menghela nafas panjang, menurunkan koran dan menatap keduanya dengan sedikit kesal. Sudah,
Pagi-pagi begini jangan bicara tentang hal-hal yang tidak penting, katanya. Suara beratnya terdengar tegas. Ia kemudian menyesap kopi hitamnya perlahan. Ayo, sarapan saja dulu. Mimpi buruk hanya mimpi, jangan dipikirkan macam-macam. Ayu menunduk, mengalihkan pandangan, tapi di hatinya ia tahu ada sesuatu yang keliru. Ibunya mengelus kepala Ayu dengan lembut, berusaha menenangkannya. Sudah, tidak perlu kamu pikirkan. Makan lagi, dihabiskan nasinya, ucap ibunya dengan lembut. Ayu mengangguk meski masih tidak merasa tenang. Namun karena menghormati ibunya yang sudah membuatkan makanan untuknya, dia melanjutkan memakan makanan yang sudah dibuatnya. Setelah selesai sarapannya, Ayu bangkit perlahan dari meja makan, meninggalkan ibunya yang masih termenung dengan piring setengah kosong. Rasanya pikirannya tidak bisa lepas dari mimpi tadi malam dan pesan Bayu yang ganjil dan menakutkan. Dengan langkah berat ia menuju ruang tamu, berharap suasana yang berbeda akan sedikit meredam kecemasannya. Di ruang tamu Ayu melihat Radit, adiknya yang baru berusia 5 tahun. Sedang bermain sendirian, ia duduk di lantai, khusyuk menyusun balok-balok kayu berwarna, membuat menara kecil yang tampak acak namun penuh dengan kesungguhan ala anak-anak. Melihatnya, Ayu merasa sedikit lega. Setidaknya di tengah segala misteri yang menghantuinya, Radit tampak tidak terganggu, hanyut dalam dunianya sendiri yang polos. Ayu duduk di samping Radit, lalu dengan lembut bertanya, Radit, tadi malam kamu tidur nyenyak? Radit menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Iya kak. Ayu merasa lega mendengar jawaban Radit. Ia mengusap kepala adiknya dengan lembut. Namun sebelum Ayu sempat mengalihkan perhatian, Radit tiba-tiba menghentikan susunan balok-baloknya. Ia menatap Ayu dengan wajah polos, tapi di balik sorot mata itu ada rasa penasaran yang membuat Ayu merasa tidak nyaman. Kak, tadi malam ada orang berdiri di depan kamar Radit, ujar Radit tiba-tiba. Suaranya begitu tenang seolah ia bercerita tentang hal biasa. Jantung Ayu langsung berdegup kencang. Semua rasa tenangnya lenyap seketika. Ia berusaha tetap tenang di depan Radit, tapi ia tidak bisa menutupi wajah terkejutnya. Orang seperti apa Radit? Tanyanya dengan suara pelan namun cemas. Tangannya refleks memegang bau kecil Radit seakan ingin melindunginya. Radit mengerutkan dahi seolah-olah mencoba mengingat lebih jelas. Orangnya tinggi kak, matanya merah, dia cuma diam, lihat Radit terus sampai Radit tidur lagi. Ayu merasa darahnya berdesir, tubuhnya seketika terasa dingin. Radit, apa kamu beneran melihatnya? Apa mungkin itu cuma bayangan atau sesuatu di jendela? Radit menggeleng, ekspresi wajahnya serius. Bukan kak, Radit tahu, dia beneran ada di sana. Dia nggak bicara, cuma lihat Radit. Radit menggambarkan gerakan matanya dengan memutar bola matanya, menirukan cara sosok itu menatapnya dengan intens. Ayu merasa tenggorokannya tercekat. Ia tahu Radit jarang sekali berbohong, apalagi dengan wajah seserius itu. Tapi apa mungkin anak sekecil Radit bisa mengalami hal yang sama seperti dirinya? Mimpi aneh yang dialaminya tadi malam masih melekat kuat di benaknya. Dan kini cerita Radit menambah beban rasa takut yang menggantung di dadanya. Radit, kamu gak takut waktu lihat dia? Tanya Ayu mencoba memahami perasaan adiknya. Radit mengangkat bahu. Enggak kak, Radit kira itu mungkin teman ayah. Radit tampak berpikir sebentar sebelum melanjutkan. Tapi kok dia gak senyum, matanya juga gak sama kayak Kak Ayu atau ibu atau ayah. Merah kak, merah banget. Kata-kata Radit itu terasa seperti kilatan tajam yang menusuk hati Ayu. Ia menggigit bibir, mencoba meredam kegelisahannya. Ia ingin sekali mengatakan pada Radit bahwa apa yang ia lihat hanya imajinasinya, mungkin hasil dari lelah atau mengantuk. Namun Ayu tahu betapa seriusnya Radit. Sorot matanya penuh keyakinan, seolah dia benar-benar menyaksikan sosok yang begitu asing dan menyeramkan. Radit, kalau kamu lihat orang itu lagi, kamu langsung panggil Kak Ayu ya, jangan diam saja, bisik Ayu. Suaranya serak menahan rasa takut yang semakin mencengkeram. Radit menatap kakaknya lalu mengangguk pelan. Iya kak, kalau dia balik lagi Radit panggil kakak. Tapi ada keheranan di mata Radit, seperti ia tidak mengerti mengapa Ayu terlihat begitu tegang.
Dalam diam, Ayu hanya bisa merangkul adiknya, mencoba menenangkan dirinya sendiri lebih dari Radit. Ia mengusap punggung Radit perlahan, berusaha menghilangkan kecemasan yang memenuhi benaknya. Tetapi hatinya berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Kata-kata Bayu dalam mimpinya terngiang di telinganya. Radit, adikmu akan menjadi tumbal berikutnya. Radit menatap Ayu dengan wajah bingung, dan tiba-tiba ia bertanya, Kakak takut ya sama orang itu? Ayu terkejut dengan pertanyaan spontan Radit, namun ia berusaha mengatur ekspresinya, memaksa dirinya tersenyum agar tidak membuat adiknya semakin bingung. Enggak Radit, kakak cuma ingin kamu aman. Kakak nggak mau ada orang asing yang ganggu kamu. Oh begitu ya. Gumam Radit pelan, lalu kembali menyusun balok kayu tanpa memikirkan lebih jauh. Namun Ayu melihat tangan kecil adiknya sedikit gemetar. Ayu, Radit, kalian lagi ngobrol apa? Suara berat ayah mereka tiba-tiba terdengar dari balik pintu ruang tamu, membuat Ayu tersentak. Ayah mereka berjalan mendekat dengan wajah lelah dan mata yang sedikit merah, tampak seperti tidak tidur semalaman. Ayu tersentak ketika mendengar suara ayahnya yang tiba-tiba muncul di pintu ruang tamu. Hatinya mencelos. Sejenak ia merasa ketakutan bahwa ayahnya mungkin mendengar apa yang baru saja diceritakan Radit. Dengan cepat Ayu mencoba menyembunyikan kegelisahannya, mengelus kepala Radit pelan. Agar adiknya tidak ikut merasa tertekan, Radit memandang ayahnya dengan senyum kecil. Kembali tenggelam dalam susunan balok kayunya seakan tidak terjadi apa-apa. Ayu, Radit, kalian lagi ngobrol apa sih? Tanya ayah mereka dengan suara datar namun sedikit serak. Langkahnya pelan mendekat ke arah mereka. Enggak ya, cuma ngobrol-ngobrol biasa kok. Jawab Ayu berusaha terdengar santai. Ia menyunggingkan senyum kecil yang dipaksakan, berharap ayahnya tidak terlalu curiga. Ayahnya mendengus pelan sambil mengamati mereka berdua. Tadi Bapak dengar kalian ngobrol soal orang di depan kamar Radit. Siapa yang kamu lihat Radit? Radit mengangkat wajahnya, matanya berbinar polos. Iya Pak, ada orang berdiri di depan kamar Radit tadi malam, matanya merah, tinggi, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Radit kira dia teman baru. Ayahnya terdiam menatap Radit dalam sejenak. Wajahnya tampak serius, namun alisnya berkerut samar, seperti menimbang-nimbang sesuatu. Ayu menangkap ekspresi itu dan rasa gelisah yang sejak tadi membelenggu hatinya kembali menguat. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan ayahnya, rasa tegang yang sulit disembunyikan. Radit pasti cuma mimpi, ujar ayahnya, mencoba tersenyum meski senyum itu terasa dipaksakan. Kalau ada orang yang Radit gak kenal, ya jangan dekatin, ngerti kan? Radit mengangguk pelan. Walaupun wajahnya tampak bingung, seperti tidak yakin apakah yang ia lihat benar-benar mimpi atau bukan. Ayahnya lalu beralih menatap Ayu. Pandangannya dingin namun menelisik, seolah ingin membaca pikirannya. Ayu, kamu juga semalam lihat apa yang aneh? Tanya ayahnya tiba-tiba. Ayu terdiam beberapa saat. Bagaimana ia bisa menjelaskan mimpi buruk yang dialaminya tadi malam tanpa membuat ayahnya khawatir? Bayangan wajah Bayu yang pucat dan pesan menyeramkan tentang Radit masih berputar di kepalanya. Namun Ayu merasa ragu untuk menceritakannya. Ia tahu betul bahwa keluarganya tidak suka membahas hal-hal aneh, terutama yang berkaitan dengan Bayu. Enggak ya, cuma ya aku jadi khawatir saja. Jawab Ayu akhirnya, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ayahnya mengangguk perlahan, namun tatapannya tetap tajam, mengawasi Ayu dan Radit dengan seksama. Ia duduk di kursi dekat mereka, terdiam sejenak sambil menyadarkan punggungnya. Ada kerutan di dahi yang semakin jelas, membuat wajahnya tampak lebih tua dan lelah. Kalian tahu, katanya tiba-tiba dengan suara pelan. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Kadang apa yang kita lihat belum tentu benar-benar ada. Ayahnya menatap Radit, lalu kembali menatap Ayu. Ayah nggak mau kalian terlalu memikirkan hal-hal yang nggak perlu, apalagi sekarang keadaan keluarga kita. Ya kalian ngerti sendiri. Ayu menggigit bibirnya, menahan pertanyaan yang ingin ia ajukan. Hanya saja ia merasa bahwa ayahnya menghindar dari jawaban, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Iya ya, jawab Ayu akhirnya, menunduk
mencoba meredam rasa ingin tahunya meski hatinya masih resah. Ayahnya melirik mereka berdua dan berdiri, menepuk pundak Ayu sejenak sebelum berjalan ke arah dapur, meninggalkan Ayu dan Radit yang masih bingung. Begitu ayahnya menghilang dari pandangan, Radit menoleh ke Ayu, berbisik pelan. "Kak, kalau orang itu datang lagi, Radit tetap panggil Kak Ayu ya." Ayu menelan ludah, hatinya berkecamuk antara rasa takut dan keinginan untuk melindungi adiknya. Dengan gemetar ia merangkul Radit erat lalu berbisik, "Iya Radit, kamu panggil kakak ya, jangan takut, kakak ada di sini buat kamu." Mereka berdua saling berpelukan dalam keheningan sementara perasaan ganjil dan kecemasan Ayu terus membayang. Seakan ada sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai dari sudut-sudut rumah besar mereka yang sunyi. Ayu duduk di depan jendela kamarnya, pikirannya melayang, terutama mengenai kakaknya Bayu yang sudah meninggal. Kenangan itu terasa begitu nyata di benak Ayu, mengisi ruang pikirannya dengan perasaan ganjil yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Ingatan tentang perubahan drastis Bayu, kakak yang dulu begitu dekat dengannya, kembali menyergap, membawa serta perasaan ketakutan dan kehilangan yang mencengkram hati. Bayu yang dulunya penuh tawa, berubah menjadi sosok pendiam yang tampak terperangkap dalam dunianya sendiri. Semua berawal ketika Bayu mulai mengurung diri di kamar, menolak untuk keluar bahkan untuk sekedar makan malam bersama keluarga. Ayu sering berdiri di depan pintu kamar Bayu, memanggilnya dengan cemas. "Kak Bayu, kenapa kakak gak mau keluar?" Ayu bertanya suatu malam, mencoba mengetuk pintunya pelan. Hanya keheningan yang menjawab. Ayu mendengar suara pelan dari dalam kamar, gumaman yang tidak jelas, seperti bisikan orang yang sedang berbicara sendiri. Ayu menempelkan telinganya di pintu, mencoba menangkap apa yang Bayu katakan. Namun yang terdengar hanya kalimat-kalimat yang tidak ia mengerti. Terdengar putus-putus. "Kak Bayu?" Ayu memanggil lagi, lebih keras, kali ini. Tiba-tiba suara dari dalam kamar berhenti, pintu terbuka perlahan, dan Bayu berdiri di sana, menatap Ayu dengan mata yang tampak sayu dan lelah. Ia tampak jauh lebih kurus dari biasanya. Wajahnya pucat, dan di bawah matanya ada lingkaran hitam yang pekat, seolah-olah ia tidak pernah tidur. Kakak baik-baik saja?" Ayu bertanya dengan nada khawatir. Bayu hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa begitu asing di wajahnya. "Ayu, kakak baik-baik saja," katanya, namun suaranya terdengar bergetar. "Kakak cuma perlu waktu sendiri." Ayu ingin bertanya lebih jauh, namun tatapan Bayu begitu kosong dan dingin, membuatnya takut untuk berkata-kata lagi. Suatu malam Ayu mendengar suara samar-samar dari kamar Bayu. Saat itu sudah larut, dan semua anggota keluarga sudah tertidur. Rasa penasaran mendorongnya untuk bangun dari tempat tidur dan mengintip ke arah kamar Bayu. Pintu kamar Bayu sedikit terbuka, dan dari celah itu Ayu bisa melihat sosok Bayu duduk di lantai, membelakangi pintu. Baunya gemetar, dan tangan-tangannya seperti sedang mencengkeram sesuatu di dadanya. Ayu merasa bulu kuduknya meremang, tapi ia tetap diam di tempat, mencoba mendengarkan. "Kenapa kau selalu datang? Aku sudah bilang, aku tidak mau." Bayu berbicara dengan suara yang terdengar tercekik, penuh ketakutan. "Tolong, jangan bawa mereka." Ayu merasa dadanya berdebar kencang. Ia tidak mengerti siapa yang Bayu maksud, tapi nada suara Bayu yang penuh ketakutan membuatnya semakin cemas. Kak Bayu, kakak baik-baik saja?" Panggil Ayu dengan suara bergetar, memberanikan diri membuka pintu lebih lebar. Bayu tersentak, menoleh ke arah Ayu dengan wajah panik. Matanya yang biasanya tenang kini tampak kosong dan penuh ketakutan. Wajahnya semakin pucat dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia segera berdiri dan mencoba tersenyum, meski senyum itu terasa sangat dipaksakan. "Oh Ayu, iya, kakak baik-baik saja," jawabnya dengan suara pelan yang terdengar tidak meyakinkan. "Kakak cuma sedikit lelah." Ayu ingin sekali bertanya lebih banyak, tapi melihat wajah Bayu yang begitu pucat dan gemetar membuatnya ragu. "Kalau ada apa-apa kakak bilang sama Ayu ya," katanya akhirnya. Bayu mengangguk perlahan, pandangannya kembali menerawang jauh, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Ayu. Iya Ayu, kakak akan cerita kalau perlu bantuan," jawabnya dengan suara pelan. Setelah itu Bayu kembali mengurung diri,
dan perubahan pada dirinya semakin mencolok. Ia semakin jarang keluar. Bahkan saat pagi hari, Ayu seringkali berdiri di depan pintu kamar Bayu, memanggil namanya, namun tidak pernah ada jawaban. Kadang-kadang ia mendengar suara berbisik dari dalam kamar. Suara yang terdengar asing dan menyeramkan membuat Ayu merasa tidak nyaman. Pada suatu malam, Ayu memberanikan diri untuk masuk ke kamar Bayu tanpa mengetuk terlebih dahulu. Ia mendapati kakaknya sedang duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke dinding. Wajah Bayu tampak pucat dan kurus, seolah-olah ia tidak pernah makan dan tidur selama berhari-hari. "Kak Bayu, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong cerita ke Ayu," pinta Ayu dengan suara pelan, mencoba membujuk kakaknya untuk membuka diri. Bayu tidak menjawab, hanya menoleh perlahan ke arah Ayu. Mata mereka bertemu dan di mata Bayu, Ayu melihat sesuatu yang menyeramkan. Kegelapan yang begitu dalam, penuh dengan ketakutan dan kesedihan. "Ayu, ada hal-hal yang kamu gak akan ngerti," Bayu akhirnya berbisik. "Kakak cuma mau kamu hati-hati, jangan terlalu banyak mencari tahu." "Apa maksud kakak? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ayu. Suara gemetarnya tidak bisa ia sembunyikan. Bayu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Percayalah Ayu, lebih baik kamu tidak tahu. Jangan pernah mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada kakak." Sejak saat itu Ayu semakin sering melihat Bayu duduk sendiri di kamar, menatap kosong ke arah dinding atau langit-langit. Terkadang ia melihat bibir Bayu bergerak seolah-olah sedang berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Seringkali Ayu melihat Bayu mengeluarkan sesuatu dari laci, seperti selembar kain merah yang lusuh. Ia tidak pernah tahu apa benda itu. Namun setiap kali Bayu memegangnya, wajahnya berubah semakin pucat dan penuh ketakutan. Perubahan Bayu semakin nyata, hingga akhirnya suatu pagi yang suram, mereka menemukan Bayu tidak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Ada raut ketakutan yang begitu jelas di wajahnya, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan di detik-detik terakhir hidupnya. Ayu merasa dunia di sekitarnya runtuh saat itu, tubuhnya gemetar dan ia tidak tahu harus melakukan apa. Mereka berdiri di sekitar tubuh Bayu, termasuk ayah dan ibunya yang hanya menatap tubuh Bayu dengan ekspresi datar, hampir tanpa emosi. Ayu tidak mengerti mengapa mereka tidak bereaksi seperti dirinya. Mereka hanya diam menatap tubuh Bayu yang terbujur kaku. "Ibu, ayah, kenapa Kak Bayu bisa meninggal seperti ini? Kenapa nggak ada yang membantu kakak?" Ayu menangis, suaranya penuh dengan rasa sedih dan frustasi. Ibunya menoleh sekilas namun hanya menghela nafas panjang. "Ayu, kakakmu sudah pergi. Sudah, jangan terlalu banyak bertanya. Semua ini sudah takdir," jawab ibunya dengan suara yang terdengar dingin. Ayu tertegun mendengar jawaban ibunya. "Takdir? Ibu, Kak Bayu jelas-jelas. Kak Bayu pasti mengalami sesuatu. Kenapa ibu nggak mau tahu apa yang terjadi?" Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya menepuk bahu Ayu. "Sudahlah Ayu, jangan terlalu banyak bicara. Bayu sudah pergi dan itu semua karena kehendak yang di atas." "Tapi ayah, Kak Bayu nggak mungkin meninggal begitu saja. Kakak selalu tampak ketakutan belakangan ini. Ayah, ibu, kalian nggak lihat ya?" Namun baik ayah maupun ibunya tetap bergeming. Tatapan mereka dingin dan tidak berperasaan, seakan kepergian Bayu bukanlah hal yang luar biasa. Ayu merasa hatinya hancur, bukan hanya karena kehilangan Bayu, namun juga karena sikap keluarganya yang begitu dingin. Ayu merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat gelap dan tersembunyi di balik kepergian Bayu. Di dalam hatinya ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Siang itu di kantin kampus yang ramai, Ayu duduk sendirian di salah satu sudut. Menatap kosong pada secangkir kopi di depannya, suara obrolan dan tawa riuh terdengar dari sekelilingnya. Tetapi Ayu seakan tidak mendengar apapun. Pikirannya terserap dalam bayangan mimpi buruknya dan ingatan tentang Bayu, kakaknya yang meninggal setahun lalu dalam keadaan misterius. Semenjak mimpi yang menghantui itu, Ayu tidak bisa tenang. Kata-kata Bayu dalam mimpi terus bergaung di pikirannya, menambah kecemasan yang setiap hari semakin membesar. "Ayu,
hentikan mereka, adikmu akan menjadi tumbal berikutnya." Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuatnya merinding. Tidak ada yang tahu bagaimana ia merasa begitu takut dan tidak berdaya di dalam keluarga yang menyimpan rahasia gelap. Hanya dirinya yang tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak kepergian Bayu. Namun seakan-akan semua orang di rumah menolak membahasnya. Ibunya berulang kali memintanya untuk tidak memikirkan mimpi buruk. Sementara ayahnya malah menunjukkan sikap dingin, seolah-olah kematian Bayu bukanlah hal yang perlu dipersoalkan. Tetapi Ayu tahu, di dalam hatinya ada sesuatu yang sangat salah. Ia mengusap wajahnya, menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Belum sempat ia tenggelam lebih jauh dalam lamunannya, suara akrab terdengar di dekatnya. "Loh, Ayu, melamun sendiri saja. Lagi mikirin siapa nih?" tanya Lila, teman baiknya yang ceria. Bersama Lila ada dua teman lainnya yaitu Dita dan Reza, yang langsung menarik kursi di samping Ayu dan duduk. Ayu sedikit terkejut, tetapi berusaha tersenyum. Kalian, enggak kok, cuma lagi ya mikir aja," jawab Ayu sambil mencoba terdengar biasa, walaupun senyum yang ia pasang terasa dipaksakan. "Mikirin apa sih sampai serius banget?" Dita bertanya sambil membuka bungkus roti di tangannya. "Kalau aku nggak salah lihat, kamu itu kayaknya dari tadi tatapannya kosong banget yuk." Ayu terdiam sesaat, ragu untuk bercerita. Tetapi kecemasan yang ia rasakan seakan menuntutnya untuk membagi sebagian beban itu. Berharap mungkin saja teman-temannya bisa memberikan perspektif atau dukungan yang tidak didapatkan di rumah. "Ya, akhir-akhir ini aku nggak bisa tidur nyenyak," jawab Ayu akhirnya dengan suara pelan. "Aku mimpi buruk terus, mimpi yang bikin aku takut." Lila memandangnya dengan tatapan serius. "Mimpi buruk? Kayak apa? Kalau aku sih biasanya mimpi buruk soal tugas yang nggak kelar-kelar," ujarnya berusaha membuat Ayu tertawa. Namun Ayu tidak ikut tertawa, ia malah menghela nafas panjang. "Bukan mimpi kayak gitu, Lil. Mimpi ini lebih aneh dan kayak terlalu nyata." Nada suaranya berubah jadi pelan dan hati-hati. Ayu menatap teman-temannya, ragu untuk melanjutkan. "Aku mimpi tentang kakakku, Kak Bayu." Teman-temannya tampak terkejut mendengar nama Bayu. Mereka semua tahu tentang kematian Bayu yang mendadak dan misterius, walaupun tidak banyak yang berani membicarakannya langsung pada Ayu. "Kakak kamu, dia muncul di mimpi kamu?" tanya Reza, satu-satunya laki-laki di antara mereka. Suaranya terdengar serius, seperti mencoba untuk tidak menyinggung perasaan Ayu. Ayu mengangguk dan perlahan mulai menceritakan isi mimpinya. Bagaimana Bayu datang dengan wajah pucat, menatapnya dengan tatapan yang menyedihkan dan berbisik meminta pertolongan. Ketiga temannya mendengarkan dengan seksama, sesekali bertukar pandang. Tidak menyangka mimpi Ayu bisa terdengar begitu menyeramkan. Bayu bilang, "Ayu, hentikan mereka, adikmu akan menjadi tumbal berikutnya." Ayu menyelesaikan ceritanya dengan suara yang sedikit bergetar. Kata-kata itu kembali menggema di pikirannya, seakan-akan Bayu baru saja mengatakannya. Dita yang duduk di sebelahnya meremas tangan Ayu pelan, mencoba memberinya rasa aman. "Ayu, mungkin itu cuma perasaan kamu. Kamu kan masih sedih atas kepergian Kak Bayu. Mimpi buruk itu kadang muncul dari pikiran kita sendiri." "Iya, bener kata Dita. Mungkin kamu terlalu stres yuk," sahut Lila sambil mengangguk setuju. "Atau mungkin kamu lagi kecapean. Gak aneh kok mimpi kayak gitu." Ayu menggelengkan kepala. "Kalian gak ngerti, mimpi itu terasa nyata banget, seperti Kak Bayu benar-benar ingin aku dengar pesannya," bisik Ayu, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku gak tahu harus cerita ke siapa lagi di rumah, gak ada yang mau denger." Reza yang sedari tadi diam tiba-tiba menghela nafas dan mengeluarkan pendapatnya. "Jujur yuk, mimpi-mimpi kayak gitu kadang memang punya arti tertentu, apalagi kalau kamu ngerasa ada yang aneh sama keluarga kamu." Dita mengangguk pelan. "Iya, aku juga pernah dengar, katanya mimpi bisa jadi cara mereka yang sudah pergi untuk komunikasi sama kita," ujarnya suaranya sedikit berbisik, seakan takut ada yang mendengar. Lila tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana yang tegang. "Halah, siapa tahu Kak Bayu kamu itu." Lila berhenti sejenak, matanya menyipit seolah menimbang-nimbang apakah ia harus melanjutkan.
Lalu ia melanjutkan dengan suara pelan dan sedikit bercanda. "Siapa tahu dia dijadiin tumbal keluarga kamu buat pesugihan." Ayu membelalak terkejut mendengar kata-kata Lila. Kata-kata itu terasa seperti cambukan di dadanya, membawa kebenaran yang selama ini coba ia abaikan. Pesugihan, ritual gelap untuk kekayaan yang melibatkan tumbal manusia. Meski kata itu sering beredar di kalangan masyarakat, Ayu selalu mencoba menyangkal kemungkinan itu. Namun setelah mendengar ucapan Lila, hati kecilnya berbisik bahwa mungkin saja ada kebenaran di balik lelucon temannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.